Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel juga ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesabaran untuk kesembuhan ini ya teman-teman, karena penyakit asam lambung ini tidak berbahaya dan sangat mudah untuk disembuhkan, tapi dengan kesabaran. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga yang sudah mensubscribe video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya, dan yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila dipencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke videonya, dan saya di sini juga mau memberitahu kepada teman-teman untuk supaya tidak bosan-bosan. Sebenarnya di sini saya ini bukan siapa-siapa, bukannya dokter, bukan ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama dengan teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik beberapa tahun lalu. Oke teman-teman, kita ikutin kelanjutannya. Masalah penyakit asam lambung ini sebetulnya tidak berbahaya, memang tidak berbahaya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalami juga seperti teman-teman. Saya bisa bilang begitu karena saya sudah sembuh ya teman-teman. Dan juga penyakit ini memang cukup lama saya alami, hampir 3 tahun. Karena waktu itu juga saya juga sama seperti teman-teman, belum tahu cara-caranya, belum bisa memahaminya, dan belum bisa cara mengobatinya ya teman-teman. Tapi setelah saya tahu bertahap-tahap, saya lakukan langkah dari awal sampai saya sembuh. Itu tidak mudah dan tidak sebentar, memang cukup makan waktu dan lama. Kenapa? Karena pengobatan saya itu dengan secara alami dengan minum air putih hangat saja, tidak memakai obat-obatan, tidak memakai herbal ya teman-teman. Karena saya juga mengikuti dari mentor saya, guru saya sekalian, tanpa obat, tanpa herbal, memang bisa sembuh penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Dengan cara apa? Dengan cara minum air putih hangat setiap hari. Dan kita harus bersabar, kita harus menjaga 3P nya, dan menjaga makanan pantangannya dulu dari awal-awal. Dan kita juga harus rajin yang namanya olahraga, berjemur. Dan kita harus menjaga pikiran kita juga teman-teman. Jangan selalu memikirkan masalah penyakit ini. Jangan memikirkan penyakit ini kapan sembuhnya, penyakit ini kapan hilangnya, penyakit ini tidak ada obatnya. Jangan selalu memikirkan penyakit seperti itu ya teman-teman. Bakalan teman-teman lama dan susah. Kita harus menjaga pikiran kita itu dengan baik, kita harus dengan positif, kita harus berpikir pikiran yang ceria, yang bahagia. Atau kita alihkan dengan pikiran kita berpikir dengan ide-ide kita atau
kesibukan kita lah, seperti aktivitas atau hobi-hobi kita. Bagi kita yang orang laki, memelihara burung ya macam-macam lah kita yang kita suka, atau beternak ayam, atau beternak ikan, atau juga kesibukan kita lah sehari-hari kita di rumah ya teman-teman. Setelah kita atau kita yang nggak beraktivitas, nggak bekerja, atau kalau kita sudah sedang bekerja sambil di luar pekerjaan kita, pagi sebelum berangkat kerja, sore juga seperti saya teman-teman. Saya juga kesibukan saya sebelum saya berangkat kerja ada di rumah, dan nanti pulang juga ada lagi. Dan kalau Sabtu Minggu kalau saya nggak kerja, ada juga teman-teman kesibukan saya. Teman-teman boleh lihat di channel saya yang satu, di channelnya Denny Kurniawan, seputar perabotan goceng, perabot. Itu saya di situ ada juga ya teman-teman, kesibukan saya membantu istri saya berjualan perabotan. Di video saya di situ ada, teman-teman boleh cek di situ. Itu saya kalau Minggu suka nganter istri belanja di kota, di Jembatan 5. Itu kesibukan saya di luar kerja saya sekarang ini. Saya ini kan sebagai driver ya teman-teman. Untuk sehari-harinya yang berjualan aktivitas itu istri saya. Tapi kalau saya libur dari kerjaan, saya mengantar istri saya untuk belanja di Jembatan 5. Kadang-kadang kalau waktu saya di pandemi itu kan pulang kerja itu siang, jam setengah hari, jam 12, jam 1 udah pulang. Tuh saya membantu istri di toko berjualan. Teman-teman boleh cek, periksa di channelnya Denny Kurniawan, Denny Kurniawan channel, seputaran perabotan goceng. Itu ada teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi masalah penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Kita harus menjaga pikiran yang jernih, pikiran yang ceria, pikiran yang bahagia. Jangan membuat penyakit itu utama kesembuhan kita. Dan kita harus menjaga 3P nya, dan makannya juga kita harus teratur. Untuk awal-awal sementara itu kita juga harus menjaga 3P nya ya teman-teman. Kenapa saya selalu bilang jaga 3P, jaga 3P? Itu kunci dari kesembuhan kita ya teman-teman. Itu karena kita itu ingin kesembuhan, kita ingin, bukannya ingin, kita mengharapkan lah gitu, kata mengharapkan, mengidam-idamkan untuk kesembuhan ini ya teman-teman. Ya, bukan teman-teman aja, saya pun juga kayak gitu dulu. Saya ingin sekali sembuh, ingin banget cepet gitu. Waktu awal-awal itu saya mendambakan untuk kesembuhan ini. Susahnya bukan main ya teman-teman. Sampai saya pertama awal memakai obat, memakai herbal, itu saya udah alami, sudah saya lakukan semua teman-teman. Tapi tidak kunjung-kunjung sembuh juga. Akhirnya pada waktunya saya ketemu dengan mentor saya, guru saya Pak Abdul Rahman yang orang Bandung. Tanpa obat, tanpa herbal kita bisa sembuh. Benar teman-teman. Tadinya pun saya tidak yakin dengan itu. Bukan masa orang sakit kok nggak minum obat sembuh kan. Niscayanya kalau kita pikir cara logikanya gitu. Tapi setelah saya pedalami, saya cermati, dan saya telaah lebih dalam itu di video-videonya. Saya mulai videonya itu saya lihat tuh bukannya 1-2 aja, itu hampir 10, di atas 20-an lah saya tonton itu. Mulailah saya lakukan dengan cara itu. Metodenya itu perlahan-lahan. Memang metodenya tidak cepat ya teman-teman, lambat. Karena kenapa? Karena tidak memakai obat, dengan alami. Itu dengan kesabaran kita juga teman-teman. Satu, dengan kesabaran, dan kita harus bisa memahami dan dampak-dampaknya penyakit ini datangnya, sebabnya apa gitu. Ternyata ini semua kita pahami apabila penyakit ini sakit, pusing atau kelingan, itu pusing dari belakang sampai depan, itu dampaknya sebenarnya dampak dari asam lambung. Karena kenapa? Karena itu ada penegangan otot di belakang kita, otot-otot belakang leher ini, jadi membuat kita menjadi pusing. Bagaimana cara menanggulanginya?
tanpa obat gitu teman-teman. Secara alami kita banyak minum air putih hangat, dan kita jaga pikiran kita, jangan memikirkan penyakit, jangan selalu berpikir keras masalah penyakit ini ya teman-teman. Kita harus bawa rileks, santai, jangan tegang. Kita olahraga, berjemur juga untuk mengendorkan otot-otot yang pada tegang. Itu caranya begitu teman-teman. Bukannya sakit kepala, pusing, ini pada tegang, minum air putih hangat aja sembuh, enggak teman-teman, enggak gitu. Kita harus tahu juga, mendalami, kita harus dalami juga, dan kita harus cermat pahami gitu ya teman-teman. Pahami ini sakitnya dari mana. Seperti dada sakit itu di sebelah kiri, sebelah kanan. Dengan cara air putih, minum air putih aja terus kita diem aja sembuh ya, enggak juga gitu teman-teman. Kita harus berusaha juga, ini dada sakitnya dari mana. Ini dari lambung kita, esofagus gernya itu naik ke atas melewati katup esofagus, jadi ke atas menjadi panas, bukannya panas ya, dada kita hangat, dan menjadi sering sakit di dada, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang sampai tembus ke tulang belikat belakang, dan suka napas nggak plong. Kita dengan minum air putih hangat pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan kita rileks, itu juga kadang ada penegangan otot. Kita makanya sering olahraga kalau pagi, biar otot kita itu nggak pada tegang. Minum air putih hangat pelan-pelan, seperti itu teman-teman. Itu yang saya lakukan, itu yang saya cermati. Dan kalau ada penyakit-penyakit lain, itu hanya dampak dari asam lambung atau sensasi-sensasi yang datang dari asam lambung itu sendiri ya teman-teman. Makanya kita jaga pikiran kita untuk kesembuhan ini. Satu, kita jaga pikiran kita ya teman-teman, jangan memikirkan penyakit. Kita harus happy, kita harus ngobrol sono, ngobrol sini sama teman-teman kita. Apabila kita udah bisa jalan, bisa gak keluar rumah lah, kita ngobrol dengan tetangga, bersosialisasi, seperti itu teman-teman. Makanya kalau kita kurang gerak, tiap pagi kita olahraga, berjemur untuk otot-otot kita yang tegang itu, supaya tidak tegang, supaya tidak pusing, kelingan, otot di belakang sini, supaya tidak oleng kayak seperti gempa. Nah, kita harus banyak, kalau sering ada oleng, sempoyongan, dan lemes, itu glukosa kita kurang. Minum air putih hangat manis, mau manis pakai gula merah, mau manis pakai gula merah aren boleh, pakai gula putih ya nggak apa-apa ya teman-teman. Mau pakai madu, tapi madu yang rendah gas, jangan beli madu-madu yang di warung, biasanya itu asam dan gasnya tinggi, jadi nggak enak di ini. Mendingan gula putih atau gula merah ya teman-teman. Kita minum air putih hangat manis segelas sehari, 2 gelas, untuk menambah glukosa kita normal lagi. Kita jalan, yang penting perut kita, makanan pantangan kita jaga. Kita harus makan makanan yang sehat dulu untuk awal-awal. Kita sayangi lambung kita dulu ya teman-teman. Kita harus menjaganya dan memakannya yang makanan sehat. Jangan makan makanan pantangan dulu. Nanti setelah sudah enak di lambung kita, lebih membaik lagi, nah baru bertahap lagi. Tinggal sensasi-sensasinya yang datang kita pahami lagi. Memang tidak mudah dan tidak cepat ya teman-teman, saya juga kayak gitu, tapi ada perlahan-lahan, seminggu 20% atau 10%, sebulan 20% atau 30%, itu ada perubahan teman-teman. Coba teman-teman cermati dan telah lebih dalam masalah penyakit ini, dan ikuti metode ini. Kalau teman-teman emang ingin mengikuti metode ini secara alami seperti saya, pasti bisa sembuh. Kenapa saya bilang pasti bisa sembuh? Karena saya mengalami semua itu ya teman-teman. Seperti sekarang ini saya alhamdulillah sudah sehat, sudah sembuh. Mau dibilang sembuh total ya bisa begitu, bisa juga ya, namanya manusia ya teman-teman. Kadang ada namanya cuaca, kadang-kadang kita juga nggak bilang total gitu ya teman. Namanya cuaca, kadang musim panas ya kita ada, bagaimana musim hujan juga ada panas dingin. Itu namanya wajar, penyakit biasa, penyakit yang biasa yang kita alami sebelum kita penyakit asam lambung ya teman-teman. Kita harus
cermati dan kita harus memahami penyakit ini. Kalau kita cuma minum obat, minum air putih aja, tidak ada menjaga pikiran kita, tidak menjaga makan pantangan, tidak ada olahraga, tidak ada berjemur, susah untuk sembuh teman-teman. Bukan nggak bakalan, itu teman-teman begitu terus bertahun-tahun nggak bakalan ada kemajuan teman-teman. Dengan metode itu saya jalani itu 3 bulan sampai 6 bulan itu udah ada perubahan. Bayangin, saya selama 3 tahun terpuruk dalam asam lambung ini, setelah saya jalani 3 bulan ada perubahan 20%, 6 bulan ada perubahan 50%. Itu alhamdulillah banget teman-teman. Sampai saya saat ini sehat, kuat lagi, dan bisa aktivitas lagi, bisa makan-makan apa lagi, bisa jalan-jalan kemana-mana lagi. Selama 1 tahun ini teman-teman, itu saya juga sangat berterima kasih kepada mentor saya. Terutama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesembuhan dan memberi saya kesehatan lagi. Makanya itu saya itu sambil menjalankan metode ini, saya juga sering juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil sholat, sambil berdoa untuk diangkat penyakit ini, untuk diberi kesembuhan, diberi kesehatan lagi. Saya juga selalu kayak gitu teman-teman, setiap hari. Bukan cuma minum air putih bisa sehat, bukan tuhan. Itu yang saya alami dan saya jalani selama 1 tahun kemarin ini, 1 tahun lebih lah sampai sekarang ini. Saya juga sekarang masih tetap menjaga 3P-nya teman-teman, dan menjaga pikiran saya, menjaga makannya, tidurnya, olah pikirnya, olahraganya, berjemur, itu semuanya masih saya lakukan teman-teman. Walaupun saya udah bisa makan apa aja, makanan pantang saya udah makan, tapi saya tetap menjaganya dan menjaga jedaknya ya teman-teman. Tidak sembarangan asal makan enak, pedas paling pedas enggak, paling sedikit aja, yang penting ada rasa pedas, dan besok enggak. Seperti itu teman-teman yang saya lakukan, dan bisa jalan-jalan kemana-mana sekarang udah alhamdulillahirobbilalamin. Itu yang selama ini saya lakukan, dan selama ini yang saya rasakan kesembuhan ini. Dari saya sakit terpuruk, dari nol saya melakukan metode ini sampai saya sembuh, itu semuanya berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentor saya juga yang membawa saya untuk penyembuhan ini dengan secara alami. Itu perjalanan kesembuhan saya teman-teman. Makanya saya bilang tuh penyakit ini sangat tidak berbahaya, tidak bisa mau bikin kita mati. Itu 0, berapa persen. Teman-teman boleh tanya ke dokter, ke ahli-ahli yang pernah mengalami penyakit asam lambung ini. Kalau teman-teman tidak percaya boleh konsultasi ke dokter lain. Nah itu aja seperti sharing saya pagi ini, ngalor ngidul teman-teman, sambil nunggu ini bos saya lagi di bank. Ada waktu lumayan jadi bikin konten. Oke, buat teman-teman sampai di sini aja video saya. Doa saya selalu buat teman-teman yang sedang sakit ini atau lagi dalam penyembuhan, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kasih kesembuhan, Allah kasih rezeki lagi untuk semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.